Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan cara untuk membuat website pada Odoo dan juga untuk melakukan kustomisasi atau konfigurasi dari website yang telah dibuat. Nah, kenapa kita membuat website melalui Odoo ini? Karena dibandingkan kita melakukan coding coding from scratch gitu melalui Spring Boot, Django dengan bahasa pemrograman Java atau Python dari awal tentunya akan sangat menyita waktu. Tetapi apabila menggunakan Odoo, maka tentunya kita dapat menghemat waktu dan dapat fokus ke proses bisnis lainnya. Oke, sebelum kita mulai untuk melakukan tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan skenario yang akan kita gunakan untuk membuat website dan melakukan konfigurasi dari website ini. Nah, jadi di sini perusahaan Indramayu melakukan kerjasama dengan PT Amethyst ya. Jadi di sini kita berdiri sebagai PT Amethyst atau vendor yang akan membuatkan website untuk perusahaan Indramayu ya, untuk perusahaan furnitur mereka. Nah, di dalam website ini terdapat sebuah e-commerce yang akan digunakan pelanggan untuk memesan barang. Jadi mereka tidak perlu untuk datang langsung ke toko. Nah, kemudian di sini ada data-data mengenai perusahaan Indramayu, kemudian terdapat beberapa fitur ya yang akan dipilih pada saat membuat website perusahaan atau fitur-fitur yang dibutuhkan ya, mulai dari About Us, Shop, News, dan juga Live Chat. Kemudian juga di sini terdapat data user baru ya sebagai customer, yaitu untuk Ramzani ya, juga untuk phone dan juga address-nya agar nanti dapat dilakukan untuk pengiriman barang yang akan dibeli dari website. Oke, mungkin itu untuk skenario-nya. Sekarang yuk kita langsung buat websitenya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di website Odoo lokal ya. Di sini kita sudah ada di Odoo SOL kita. Di sini saya membuat database baru yaitu 38 ERP Ziva, dan juga di sini kita akan melakukan tutorial kali ini. Nah, di sini saya sudah melakukan instalasi untuk beberapa modul ya, mulai dari sales, kemudian untuk purchase, dan juga nantinya kita akan melakukan instalasi terhadap modul inventory dan juga website. Karena nanti kita akan melakukan proses bisnis untuk pembelian secara online. Nah, sebelum itu, kita akan melakukan instalasi terlebih dahulu untuk modul inventory. Nah, sebelumnya teman-teman juga dapat melakukan instalasi terlebih dahulu untuk modul sales dan juga untuk modul purchase. Untuk melakukan instalasi modul, sebagaimana yang telah sering saya jelaskan pada tutorial sebelumnya, kalian dapat mengklik button Activate sesuai dengan modul-modul yang kalian inginkan ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan memanfaatkan modul-modul sales, purchase, dan inventory pada tutorial di video selanjutnya, yaitu untuk melakukan transaksi procure to pay dan juga order to cash melalui website online yang telah kita buat sebelumnya. Untuk kali ini kita akan membuat website dan juga melakukan konfigurasi serta kustomisasi. Oke, di sini untuk instalasi modul inventory-nya sudah selesai ya teman-teman, mulai dari inventory, purchase, dan juga sales. Nah, untuk modul website, kita akan melakukan pengunduhannya nanti agar kita dapat langsung melakukan konfigurasi website saat membuatnya. Oke, jadi sekarang yang akan kita lakukan pertama kali adalah dengan membuat perusahaan terlebih dahulu ya. Jadi untuk membuat perusahaan, kita dapat melihat ya di sebelah sini hanya ada My Company San Francisco, ID Company, dan juga My Company Chicago. Sedangkan kita akan buatkan website untuk perusahaan Indramayu, maka kita harus membuat perusahaan baru. Di sini kita ke bagian settings ya untuk membuat perusahaan baru, kemudian di bagian users and companies kita pilih yang companies di sini, kemudian kita klik create. Nah, di sini kita masukkan untuk company name-nya adalah perusahaan Indramayu. Kemudian untuk address-nya ya sesuai dengan yang telah dijelaskan di skenario ya. Kemudian di sini dimasukkan untuk city-nya adalah Depok. Kemudian di state-nya adalah Jawa Barat. Dan country-nya akan secara otomatis terisi untuk Indonesia. Currency-nya dipastikan sudah IDR ya atau Indonesian Rupiah. Kemudian di sini untuk emailnya kita masukkan saja indramaju@gmail.com. Oke, ini sudah ya teman-teman, kita klik cloud atau save manually di sini. Nah, kemudian di sini kita lihat, kita klik. Nah, di sini sudah terdapat perusahaan baru ya, yaitu perusahaan Indramayu. Nah, di sini kita klik karena kita akan berpindah perusahaan. Kemudian di sini kita akan kembali ke halaman apps. Nah, tapi sebelumnya kita dapat ke bagian settings dulu.
kemudian ke bagian users, kemudian ke Michelle admin, dan memastikan bahwa cloud company-nya sudah masuk perusahaan Indramayu. Nah, untuk default company-nya dapat kita ubah saja menjadi perusahaan Indramayu ya, teman-teman. Nah, seperti ini, agar nantinya lebih mudah. Kemudian kita save manually di sini. Selanjutnya, kita akan kembali lagi ke apps ya. Nah, di apps ini, kita akan melakukan pembuatan website ya teman-teman. Nah, untuk melakukannya, pertama-tama kalian harus melakukan activate terlebih dahulu untuk modul website. Langkahnya sama seperti instalasi modul inventory yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu klik button activate di sini. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil untuk melakukan instalasi terhadap modul website. Nah, secara otomatis kita akan diarahkan pada halaman berikut yang akan meminta kita untuk memilih pilihan untuk membuat website. Nah, di sini terdapat dua pilihan yang dapat kita lakukan ya. Di sini kalian dapat secara otomatis membuat website yang nantinya akan dilakukan customisasi oleh Odoo ataupun membuatnya dari awal ya, skip and start from scratch. Jika kalian ingin buat dari awal, kalian dapat mengklik button ini, ataupun jika kalian ingin langsung menggunakan template, kalian dapat mengklik button let's do it. Oke. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan langsung menggunakan template yang telah tersedia. Maka di sini saya akan klik button let's do it. Nah, kemudian di sini akan terdapat field yang harus kita isi mengenai website apa yang ingin kita buat. Nah, di sini karena kita ingat bahwa perusahaan Indramayu merupakan perusahaan furniture yang ingin membuat website untuk online store-nya, maka di sini kita pilih I want an online store. Nah, selanjutnya di sini akan disuruh memilih ya bisnis dari perusahaan Indramayu, yaitu bisnis furniture. Maka kita tulis saja di sini furniture. Nah, di sini terdapat banyak pilihan ya untuk jenis-jenis furniture-nya. Nah, tapi karena di sini terdapat pilihan furniture store, maka kita pilih saja. Nah, selanjutnya untuk with the main objective tuh ya. Jadi di sini online store-nya adalah untuk meningkatkan penjualan. Jadi selain melalui offline, tapi juga dapat melalui online agar nantinya untuk pembelinya tidak harus datang langsung ke toko dari perusahaan Indramayu. Maka di sini kita pilih sell more. Oke, kemudian kita akan memilih untuk palet warna. Nah, selanjutnya kita akan diminta untuk memilih page dan juga fitur-fitur yang ada di sini ya untuk website kita. Nah, kemudian di sini kita dapat memilih untuk fitur-fiturnya ya sesuai dengan skenario ya. Di sini kita dapat memilih about us, kemudian news. Kemudian di sini juga kita akan memilih live chat dan juga jangan lupa yang terpenting adalah untuk fitur shop-nya. Oke, setelah itu kita dapat mengklik button build my website ya. Nah, selanjutnya di sini akan muncul ya pilihan tema yang dapat kalian pilih. Nah, di sini terdapat 3 tema ya yang dapat kalian pilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya akan memilih untuk tema yang tengah ya karena lebih modern dan juga lebih minimalis. Kemudian kita klik untuk memilih tema tersebut. Nah, kemudian di sini Odoo akan secara otomatis membuat website kita yang melakukan development secara otomatis untuk website yang tadi kita buat ya, untuk tema yang tengah tadi. Makanya selanjutnya kita hanya perlu untuk menunggu dari proses pembuatan website ini. Oke teman-teman, di sini dapat kita lihat bahwa kita sudah berhasil membuat website ya. Nah, di sini secara otomatis sudah langsung terbuat ya, mulai dari home, kemudian untuk shopnya ya, ini untuk newsnya, juga untuk about us, dan juga untuk contact us. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan terkait dengan fitur-fiturnya. Kemudian di sini juga terdapat fitur dari live chat ya teman-teman ya. Di sini kalian dapat berkomunikasi dengan bot ataupun nantinya untuk customer akan dapat berkomunikasi dengan customer service yang dipetakan untuk mereka ya. Di sini dapat memilih untuk question-questionnya ya yang secara otomatis akan dijawab oleh botnya. Nah, untuk konfigurasi dari live chat ini dapat dilakukan pada modul helpdesk ya teman-teman, namun tidak akan kita bahas pada tutorial kali ini. Oke, ini untuk fitur live chat ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk contact us yaitu fitur yang dapat memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan perusahaan. Jadi di sini mereka dapat masukkan subjek dan juga question, dapat berupa kritik, saran ataupun pertanyaan terkait dengan barang yang telah mereka beli, kemudian dikirimkan kepada perusahaan. Kemudian di sini terdapat about us yang akan menjelaskan terkait dengan biodata dari perusahaan ya, atau profil perusahaan dari perusahaan Indramayu sebagai perusahaan furniture di sini. Nah, kemudian di sini terdapat news yang nantinya dapat menjelaskan terkait dengan event-event yang dimiliki oleh perusahaan ya, mulai dari pesta diskon ataupun untuk event-event yang memungkinkan pengguna tertarik dan akan meningkatkan penjualan mereka.
Nah, kemudian di sini juga terdapat shop yang dapat memungkinkan pengguna untuk membeli secara online dan tanpa harus datang ke toko fisik dari perusahaan Indramayu. Nah, kemudian di sini untuk home, ya di sini secara otomatis sudah diberikan ya sesuai dengan yang kita masukkan, yaitu untuk furniture-nya secara otomatis terdapat di sini juga. Nah, kemudian di sini juga terdapat beberapa tampilan furniture ya. Nah, kemudian di sini juga terdapat footer-nya yang secara otomatis di-generate oleh Odoo. Nah, itu untuk eksplorasi dari website yang baru saja kita buat ya. Kemudian di bagian atas sini terdapat contact us ya di sini double. Kemudian di sini terdapat logo, terdapat card juga ya di sini. Ini empty karena belum kita masukkan dari shopnya. Kemudian terdapat akun ya, yaitu my account dan juga untuk logout nantinya. Kemudian di sini juga terdapat pilihan ya untuk my website atau my website 2, nanti kita akan melakukan konfigurasi setelah ini. Kemudian di sini jika ingin menambahkan page ya dapat dipilihkan untuk new ya, di sini untuk new page atau new blog post ataupun produk ataupun live chat widget. Kemudian di sini terdapat button edit ya untuk mengubah-ubah jika ingin menambahkan sesuatu pada website ya teman-teman. Nah, apabila diklik edit nanti kita akan juga melakukan desain website ya nih. Terdapat beberapa pilihan-pilihan yang dapat kalian gunakan dan manfaatkan untuk website ini tanpa harus melakukan coding dari awal, oke? Nah, tapi jika kalian ingin melakukan coding dari awal, kalian dapat menuju ke site, kemudian ke HTML atau CSS editor ya teman-teman. Nah, itu jika diklik, maka akan muncul untuk HTML-nya nih. Terdapat banyak file dari HTML. Jadi di sini kalian dapat memilih apa yang ingin diubah. Oke teman-teman? Nah, itu untuk penjelasan singkat terkait dengan website-nya ya. Kemudian kita akan segera melakukan konfigurasi dari website. Nah, di sini kita klik configuration, kemudian klik settings. Nah, di sini di bagian settings atau website ya, di ini kita close saja dulu. Nah, di sini kita ke settings of website. Tadi ingat kita membuatnya itu di my website, maka di sini kita pilih yang my website ya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi ya untuk website name-nya. Kita jadikan Indramayu Shop. Nah, kemudian di sini untuk company-nya kita ubah menjadi perusahaan Indramayu ya. Juga untuk language-nya kita jadikan Inggris saja, tidak apa-apa. Kemudian homepage URL. Nah, untuk domain-nya kita jadikan saja localhost 8069 ya, sesuai dengan domain dari ini. Oke. Kemudian di sini untuk five icon kita dapat mengeditnya. Di sini kita coba ubah untuk logo dari perusahaan Indramayu ya. Di sini untuk five iconnya. Oke, itu untuk terkait dengan setting dari website Indramayu Shop ya. Itu untuk settings konfigurasinya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk section shop product ya. Di sini shop product kita akan melakukan enable pada price list ya. Untuk price list kita ubah menjadi advanced price rules, itu discount and formulas. Ini akan bermanfaat untuk video kita selanjutnya. Jadi kita tidak harus bolak-balik ke setting lagi, kita langsung setting di awal ini. Kemudian juga untuk discount, loyalty, and gift card ya, agar nantinya kita dapat melakukan manajemen promotion, kupon, loyalty card, gift card, dan juga e-wallet. Juga untuk di sini kita pilih untuk wishlist, agar nantinya pengguna jika tidak ingin membeli sekarang dapat masukkan ke wishlist terlebih dahulu. Jadi ketika mereka ingin membeli dapat langsung menuju halaman wishlist, oke? Nah juga di sini kita sudah selesai untuk melakukan konfigurasi di bagian shop and product. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi selanjutnya di section shipping ya. Di section shipping kita akan memilih untuk shipping address dan juga shipping cost. Jadinya untuk biaya pengiriman atau biasa kita kenal sebagai ongkos kirim ya, ongkirnya itu akan secara otomatis dihitung oleh Odoo pada nantinya ketika dilakukan check out oleh customer ya. Jadi akan di-compute atau secara otomatis. Oke, itu untuk bagian shipping ya teman-teman. Nah, oke, setelah itu kita akan mengklik button save di sini untuk menyimpan perubahan yang telah kita lakukan. Kita klik button save. Sini kita akan melakukan penyimpanan agar nantinya setting-setting yang sudah kita konfigurasi ini akan tersimpan pada Odoo ya. Jadi tidak sia-sia, bukan discard change, tapi kita save. Oke, berikut halaman settings yang sudah kita berhasil konfigurasikan dan juga sudah di save ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan kembali ke bagian sites, kemudian ke page. Untuk selanjutnya kita melakukan konfigurasi terhadap page-page apakah ingin dipublikasikan atau tidak. Nah, di sini karena sudah secara otomatis sesuai dengan
yang telah dipakai pada template, maka kita tidak perlu untuk melakukan konfigurasi. Cuma jika teman-teman ingin menambahkan ataupun ingin tidak mempublish suatu page, maka di sini saya akan mencoba untuk mencontohkannya. Di sini kita coba create. Kemudian untuk page title kita buat saja misalkan event ya. Kemudian di sini kita dapat klik create. Ya, itu untuk proses pembuatan dari page pada website ini ya, teman-teman. Kemudian di sini kita tunggu untuk pembuatan page-nya. Oke, di sini kita lihat bahwa untuk di sini terdapat halaman baru ya untuk halaman event di sini. Nah, di sini juga masih kosong karena kita hanya membuat untuk page-nya saja tanpa ada elemen-elemen di dalam page ini ya. Kita sudah berhasil membuatnya, kemudian kita akan kembali. Nah, di sini terdapat website baru yaitu event ya, atau page baru yaitu event. Nah, di sini dia belum terpublish ya, sehingga hanya dapat dilihat dari sudut pandang admin. Nah, untuk melakukan publikasinya, kalian dapat memilih untuk section ini ya, untuk section event, kemudian klik action dan juga klik yang publish. Nah, jika kalian memilih publish, nantinya akan muncul di bagian customer. Namun tadi kita dapat melihat karena kita dari sudut pandang admin, kita dapat melihatnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, jika ingin menghapusnya, jika kalian tidak membutuhkan page-page ini, kalian dapat memilih, kemudian kalian dapat mengklik button delete di sini ya. Kemudian I'm sure about this, kemudian klik button OK. Itu ya teman-teman untuk terkait dengan konfigurasi dari page-page-nya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk mengklik untuk mendesain ya website yang telah kita buat sebelumnya. Kita kembali ke site, kemudian ke homepage. Di sini kita tunggu untuk proses loadingnya karena kita akan melakukan konfigurasi ataupun mendesain dari website ini. Nah, kemudian kita klik button edit di sini ya teman-teman. Kemudian di sini kita pilih pertama kita akan mengubah untuk logonya. Di sini kita pilih untuk your logo. Kemudian di sini kita klik button upload an image. Ya, kemudian di sini kita masukkan logo dari perusahaan Indramayu. Ya, di sini sudah terganti untuk logonya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan penambahan untuk blog ya atau di sini untuk penambahan header untuk memberikan nama dari toko Indramayu ya. Di sini kita pilih saja menggunakan heading. Di sini kita masukkan di sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengubahnya menjadi Indramayu Shop. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini dapat kita bold. Kemudian di sini kita masukkan emoticon agar lebih menarik. Oke, di sini sudah kita buat ya untuk Indramayunya. Nah, tapi di sini kita buat saja menjadi kecil ya. Kita tarik. Oke, untuk mengubah tinggi dari headernya, kalian dapat mengklik button auto di sini. Nah, kemudian setelah auto, ini kita pepetkan saja ke bagian paling atas. Seperti ini. Nah, di sini sudah untuk kita pepetkan, tapi karena terlalu mepet, kita agak turunkan sedikit. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk konfigurasi dari headernya. Kalian dapat menambahkan untuk yang lain-lainnya. Kalian dapat mengubah nama button di sini, ataupun mengubah bagian ini, ataupun mengubah nama di sini, ataupun menambahkan gambar dan lain sebagainya sesuai dengan blok-blok yang ada di sini juga ya. Ini terdapat banyak pilihan dan kalian dapat memilihnya. Namun untuk kali ini saya hanya akan menambahkan ya untuk heading di bagian atas saja. Nah, selanjutnya di sini kita lihat bahwa contact us ini sangat redundant karena sebelah kiri sudah ada, namun ternyata ada button juga di sebelah kanan ya. Jadi di sini kita akan coba untuk hapus saja ya. Untuk menghapusnya kita dapat remove link. Di sini kita klik. Kemudian di sini dapat kita klik icon trash untuk menghapus contact us ya. Nah, di sini secara otomatis dia akan bergeser ya. Secara otomatis dia akan responsif untuk menyesuaikan terhadap barisan dari navbarnya. Oke, setelah itu kita dapat mengklik button save ya. Kita akan sudahi untuk proses desain websitenya. Jika kalian ingin melanjutkan mulai dari untuk page home, ataupun shop, ataupun news, atau about us, dan juga contact us ya, ataupun menambahkan page lainnya, itu dipersilakan. Namun saat ini saya tidak
lakukan desain untuk page split selain home, karena di sini di home juga saya hanya menambahkan Indra Maju Shop. Nah, kemudian di sini selain kalian dapat melihat dalam tampilan website ataupun yang dilihat melalui PC ataupun laptop, kalian juga dapat melihat melalui tampilan mobile. Ya, di sini teman-teman, kalian dapat mengklik tampilan mobile. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan ini akan cukup responsif ya. Di sini secara otomatis untuk navbarnya, untuk account, juga untuk logonya ada di sini. Nah, cuma mungkin yang terlihat kurang bagus karena tadi kita baru tambahkan ya di Indra Maju Shop, kita dapat mencoba kita manfaatkan HTML atau CSS editor ya. Di sini kita coba untuk manfaatkan juga. Di sini untuk di bagian Indra Maju Shop kan dia dalam bentuk heading 1 ya. Kita coba ubah untuk menjadi heading 3 ya atau H3 untuk kode HTML-nya. Kita ubah di sini, kemudian kita klik button save di sini. Kemudian kita tunggu agar nantinya berubah. Kemudian kita close. Nah, di sini terlihat bahwa jika H3 ini cukup bagus ya teman-teman untuk bagian headingnya dari Indra Maju Shop ya. Nah, mungkin sekian ya teman-teman. Kita juga bisa ngelihat ini kan dari tampilan mobile ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini untuk yang di bagian website-nya. Cukup kecil, cuma ini cukup informatif kalau ini adalah toko dari Indra Maju Shop ya. Kemudian kita dapat klik edit lagi untuk melakukan konfigurasi terhadap ini bagian headernya agar tidak terlalu panjang ke bawah. Kemudian kita klik button save lagi. Oke, mungkin itu ya teman-teman terkait dengan desain websitenya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pembuatan user baru yang dapat mengakses website yang kita buat ini ya. Nah, untuk melakukannya jangan lupa ke configuration, kemudian settings ya. Di bagian settings jangan lupa untuk memastikan bahwa di bagian shop checkout process untuk sign in atau up at checkout ini sudah dalam kondisi opsional ya, agar nantinya mereka dapat melakukan sign up secara mandiri tanpa perlu kita buatkan akun. Dan kita kembali lagi ke halaman site kita, kemudian kita di sini dapat mengklik button logout ya. Kita akan keluar dari akun misal admin ya, akun admin di sini kita klik button logout. Nah, kemudian setelah itu kita klik sign in ya. Kemudian di sini database yang sama, ini kita akan diminta untuk login, tapi kita akan mengklik button dan have an account untuk membuat akun baru. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan skenario yang telah dijelaskan sebelumnya ya, untuk namanya dan juga untuk emailnya, untuk password dan juga untuk confirm password ya. Dan jika sudah, kalian dapat mengklik button sign up. Oke, sini kita save saja. Kemudian kita tunggu untuk proses pembuatan akun dari Ramzani ini ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat bahwa akun dari Ramzani ini sudah dibuat di halaman details. Selanjutnya kita akan mengklik button edit ya, karena kita perlu untuk menambahkan alamat dari Ramzani ini agar nantinya lebih mudah saat kita melakukan shipping. Oke, nah kemudian di sini kita masukkan saja untuk phone-nya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan untuk phone number-nya. Kemudian untuk street-nya Jalan Bakulan, kemudian city-nya di Depok, kemudian postal code-nya kita masukkan saja 12344 dan juga untuk country-nya di Indonesia. Kemudian untuk state-nya di Jawa Barat. Oke, kemudian kita klik button confirm di sini. Kemudian kita tunggu untuk proses loading-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat bahwa sudah detailsnya sudah terdapat ya untuk nomor telepon dan juga untuk alamatnya. Kemudian di sini kita dapat melihat ya. Kita akan melihat untuk halaman shop, teman-teman. Nah, di sini untuk halaman shop itu masih dalam bentuk forbidden ya, teman-teman. Nah, di sini kenapa? Karena nanti akan ada masalahnya di bagian configuration ya. Karena kita sekarang lagi ada di akunnya Ramzani, kita coba untuk incognito terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke localhost ya. Dan nantinya kita akan masuk ke database yang sudah kita buat untuk masuk menggunakan akun admin. Nah, melalui akun admin ini kita akan melakukan konfigurasi user ya untuk Ramzani agar nantinya layout companies dan juga default companies-nya dapat kita ubah ya. Nah, di sini kita pilih ya untuk ke settings, kemudian ke users and companies ya di sini. Kita pilih users. Nah, kemudian di sini kita remove untuk yang internal user. Oke, di sini di akun admin ya, untuk di bagian users, di sini kita lihat bahwa untuk misal admin ya,
juga untuk perusahaan Indramayu. Nah, tapi karena kita menggunakan multiple company, ya, ini kita coba untuk ke bagian My Company San Francisco dulu. Nah, kemudian di sini kita remove yang internal users. Kemudian di sini kita lihat bahwa terdapat akun Ramzani. Nah, dia masuk ke bagian My Company San Francisco. Nah, selanjutnya di sini kita dapat mengubah untuk allowed company-nya ya dengan menambahkan perusahaan Indramayu dan juga untuk default company-nya menjadi perusahaan Indramayu saja. Oke, setelah itu kita klik icon cloud atau save manually di sini untuk menyimpan perubahan yang kita lakukan untuk akun Ramzani. Nah, kemudian di sini setelah selesai kita kembali lagi ke akunnya Ramzani ya di sini. Kemudian kita klik button refresh untuk di halaman shop ini. Nah, di sini terlihat bahwa untuk shopnya sudah berhasil diakses karena kita sudah melakukan perubahan allowed company dan juga default company. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada tutorial kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.